Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriandini Hersanti dari kelas 10C. Pernah gak sih kalian lihat berita tentang kura-kura yang terdampar dan badannya terperangkap sampah? Kasihan banget kan? Peristiwa itu bisa terjadi karena manusia tidak menjaga lingkungan dengan semestinya. Masih banyak manusia yang membuang sampah sembarangan, termasuk ke lautan yang menjadi tempat hidup biota laut. Hal-hal kayak gini akan membawa perubahan lingkungan yang pasti juga akan berdampak bagi manusia itu sendiri. Nah, kali ini saya akan membahas dan mencari tahu tentang perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya. Biar kalian punya bayangan tentang perubahan lingkungan, kalian harus tahu dulu apa sih perubahan lingkungan itu. Perubahan lingkungan merupakan perubahan yang terjadi pada segala faktor biotik dan abiotik yang ada di sekitar kita. Faktor biotik adalah sebuah komponen makhluk hidup yang ada di sekitar kita, termasuk manusia. Sedangkan abiotik adalah komponen tidak hidup dari suatu ekosistem. Contohnya tanah, air, cuaca, dan suhu. Perubahan lingkungan ini merupakan suatu proses terganggunya lingkungan, baik karena faktor alam maupun karena manusia. Jadi, kalian sekarang bisa tahu kalau manusia merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Bisa dikatakan kalau manusia merupakan pihak yang mempercepat terjadinya perubahan lingkungan itu sendiri. Ada setidaknya 2 faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Yang pertama yaitu faktor manusia. Salah satu faktor penyebab perubahan lingkungan adalah kita sebagai manusia. Contohnya sederhana aja deh, yang mungkin bagi kita sepele, yaitu buang sampah sembarangan. Contoh lainnya adalah penebangan hutan secara liar dan besar-besaran, penambangan dan pembangunan perumahan. Padahal kita tahu pasti kalau pepohonan memiliki manfaat yang besar bagi lingkungan kita. Tanpa ada pepohonan, resapan air pun akan berkurang. Akibatnya, lingkungan kita akan berpotensi terjadi banjir dan tanah longsor. Pada gambar ini, kita bisa lihat limbah yang dihasilkan oleh manusia. Limbah adalah buangan atau material sisa yang dianggap tidak berguna lagi, berasal dari proses produksi baik industri atau domestik. Yang kita lihat ini baru kumpulan limbah dalam satu tempat dan satu waktu. Bayangin banyaknya limbah di seluruh dunia sama dengan jumlah manusia yang sangat banyak. Yang kedua adalah faktor alam. Selain faktor manusia, faktor alam juga menjadi penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Beberapa faktor alam yang menjadi penyebab perubahan lingkungan yaitu gelombang tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan kemarau. Selain itu, letusan gunung berapi juga dapat menyebabkan terjadinya proses perubahan lingkungan. Kira-kira apa aja sih contoh dari perubahan lingkungan? Nah, di sini saya akan membahas beberapa yang mungkin juga kalian rasain nih. Yang pertama adalah pencemaran air. Pencemaran air merupakan perubahan keadaan di tempat penampungan air, sungai, danau, sumur, dan lain-lain yang disebabkan oleh limbah organik, anorganik, atau limbah B3. Limbah B3 adalah limbah beracun dan berbahaya bagi lingkungan. Sifatnya mudah meledak dan terbakar, teroksidasi, korosif, menyebabkan iritasi, dan karsinogen. Contohnya pestisida. Yang kedua adalah pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan tercemarnya udara akibat debu, abu vulkanik, asap, gas, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan pencemaran yang terjadi pada tanah akibat limbah organik, anorganik, dan limbah B3. Yang keempat adalah pencemaran suara. Pencemaran suara terjadi ketika masuknya suara terlalu banyak sehingga mengganggu lingkungan. Pencemar dapat berasal dari suara mesin, alat, atau ledakan. Perubahan lingkungan bisa ditanggulangi loh, salah satunya adalah dengan pengelolaan limbah. Bagaimana caranya? Pengelolaan limbah didasarkan pada jenis limbah tersebut. Beberapa upaya untuk mengolah limbah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengolahan limbah organik. Pengolahan limbah organik dapat dilakukan dengan cara mengolah limbah tersebut menjadi kompos, biogas, dan dapat dilakukan dengan memanfaatkan makhluk hidup pemakan sampah organik. Yang kedua adalah pengolahan limbah anorganik.
Pengolahan limbah anorganik dapat dilakukan dengan memusnahkan sampah dengan cara mengisolasi sampah hingga terjadi degradasi fisik, kimiawi, maupun biologi dengan cara sanitary landfill. Pengolahan limbah juga dapat dilakukan dengan proses pembakaran sampah padat menjadi abu, gas, dan energi panas melalui proses insinerasi. Selain kedua hal tadi, kita juga dapat mengupayakan 3R. Apa aja sih 3R? Yang pertama adalah reduce, yaitu minimalisir limbah atau penggunaan energi. Yang kedua adalah reuse, yaitu menggunakan kembali sebelum dibuang. Yang ketiga adalah recycle, yaitu mendaur ulang barang habis pakai menjadi berguna lagi. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.